manusia, alam semesta bangga, alam semesta gembira, apalagi kita manusia. Makanya hadirin para bapak ibu yang dimuliakan Allah, wajar-wajar saja kalau pagi ini kita berkumpul gembira. Memang sudah semestinya kita gembira akan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena gembira merupakan tanda orang bersyukur. Hadirin para bapak, ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau kita nggak ada muludan, nggak bakal ngumpul-ngumpul kita ini. Apalagi kita diberi tema dengan adanya pandemi, memperingati Maulid Nabi Muhammad dalam masa pandemi ini, kita juga dijaga, kita harus jaga ukhuwah Islami, ukhuwah Islamiyah. Ibu nggak bakal tahu saya kalau nggak ada muludan pagi ini, betul apa betul? Saya juga nggak bakal tahu kalau Bapak Rudi, Ketua PKBM di sini, ternyata juga masih satu suku dengan saya. Masya Allah. Hadirin para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya hadirin yang dimuliakan Allah, magnet cinta kepada Rasulullah mempertemukan kita dalam bingkai ukhuwah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita dengan adanya maulid ini, dengan adanya ihtifal li maulid Nabi ini. Kenapa? Karena kita setidaknya menanamkan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ini syarat untuk mendapatkan cintanya Allah. Dalam satu kesempatan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa akunu mu'minan shadiqan?" Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, kaifa akunu, bagaimana caranya saya ini muhibban akunu mu'minan shadiqan, agar disebut betul-betul orang yang beriman." Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya ini supaya betul disebut orang-orang yang beriman? Karena ada orang beriman teh cuma ngaku-ngaku iman, Bu. KTP-nya doang iman, KTP-nya. Ada enggak? Ada aja. Di mana? Di sono, di Jawa, di Madura. Di sini mah enggak ada. Semuanya iman semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para bapak, para sepuh, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kok katanya orang beriman tapi sholat suka ditinggal-tinggal? Kok katanya orang beriman giliran puasa Ramadan sesembunyian di pojok-pojok warung makan? Katanya orang beriman. Ada enggak, Bu, yang begitu? Bu, ibu cager. Para ibu, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, katanya orang beriman tapi bulan Ramadan ngerokok, bulan Ramadan makan. Katanya orang beriman tapi sholat bolong-bolong. Oh, jangan-jangan itu cuma pura-pura iman. Sahabat nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa akunu mu'minan shadiqan?" Wahai Rasulullah, gimana sih caranya supaya saya ini menjadi orang yang betul-betul beriman ya Rasulullah, bukan cuma ngaku-ngaku iman? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, "Idza ahbabtallah, kamu akan disebut orang yang betul-betul beriman. Idza ahbabtallah, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah." Sahabat ini nggak diem, nanya lagi sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa kaifa akunu muhibban ilallah?" Kalau begitu ya Rasulullah,
kepada Allah. Maka Rasul menjawab, idza ahbabta rasulahu, kamu akan disebut orang yang betul-betul cinta kepada Allah apabila kamu betul-betul cinta kepada Rasulullah. Sahabat ini nanya lagi, ya Rasulullah, wa kaifa akunu muhibban li Rasulillah? Wahai Rasulullah, kalau begitu kapan aku ini disebut orang-orang yang betul cinta sama Rasulullah? Kapan aku ini bisa disebut orang yang betul-betul mencintai Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab, idza tabaqta sunnatahu wasta'malta tariqatahu wasta'malta sunnatahu. Kata Nabi, kamu akan disebut orang yang betul-betul mencintai Allah idza tabaqta tariqatahu, apabila kamu mengikuti tariqah Rasulullah. Wasta'malta sunnatahu, dan kamu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kamu mengikuti tariqah Rasulullah, berarti kamu cinta kepada Rasulullah. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah, berarti kamu cinta kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, berarti kamu adalah orang yang betul-betul beriman, bukan cuma ngaku-ngaku iman. Hadirin, para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti thariqah Rasulullah, itu akan menyebabkan kita betul-betul menjadi orang beriman. Lalu pertanyaannya, ari thariqah kepada Rasulullah teh naon? Betul naon, Bu? Kalau cinta kepada Rasulullah itu, lalu kemudian mengikuti thariqah Rasulullah, itu apa? Thariqah Rasulullah, kata ulama, adalah aliran Rasulullah. Jadi kita disebut orang yang betul-betul beriman kepada Allah kalau kita mengikuti aliran Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi beriman, berislam, yang betul-betul iman dan betul-betul Islam kalau kita mengikuti aliran Rasulullah. Lalu kita bertanya, Ustadz, memang aliran Rasulullah teh naon? Saya mah taunya naon aja sudah. Memang aliran Rasulullah naon? Kan aliran teh macam-macam, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada namanya Islam piningit. Kalau ibadah teh katanya mandi di sungai, laki-laki perempuan campur telanjang, eta teh sudah cukup ibadah katanya. Ada lagi namanya Islam karawitan, ada namanya lagi Islam Syiah, ada namanya lagi Wahabi. Tapi bukan Wahab, Pak ya, bukan Wahab. Nanti konsentrasi Ali Maki Wahab, dikira nanti saya Wahabi. Bukan, Wahab itu adalah orang tua saya. Hadirin, para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah. Lalu aliran Rasulullah yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh, sehingga dengan mengikuti, sehingga dengan mencontoh, maka kita betul-betul dianggap orang beriman, betul-betul dianggap orang Islam. Apa itu aliran Rasulullah itu? Maka kita buka-buka hadis lagi, dipelajari hadis Rasulullah. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah dan tentara-tentara Islam menaklukkan negara Yaman. Setelah Yaman tunduk dalam kekuasaan negara Islam, dalam syariatnya Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul mengutus dua sahabat terbaiknya untuk berangkat memimpin Yaman. Kata Rasul SAW, siapa dua sahabat yang dipimpin Rasulullah?
Yang pertama namanya sahabat Mu'adz bin Jabal, yang kedua namanya Abu Musa al-Asy'ari. Siapa yang pertama, Bu? Bu, siapa yang pertama? Mu'adz bin Jabal. Suka ibu-ibu biasanya cuma bengong ngaji gitu ya. Ditanyain sama si bapak hasil ngajinya apa, nggak tahu deh, pokoknya ngaji sudah, gitu aja. Hadirin para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, Rasul mengutus dua sahabat terbaiknya untuk memimpin Yaman. Dari peristiwa ini nanti bisa kita tahu mana Islam yang betul-betul mengikuti aliran Rasulullah, mana orang beriman yang betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dipanggil dua sahabat ini Rasulullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal dipanggil, Abu Musa al-Asy'ari dipanggil. Wahai Mu'adz, wahai Abu Musa al-Asy'ari, kadia, sini semua kalian berdua. Akhirnya karena dipanggil oleh Rasulullah, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ini datang menghadap Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh dua sahabat ini, maka Rasul kemudian berpesan. Apa pesan Rasulullah? Kata Rasul, wahai Mu'adz, wahai Abu Musa al-Asy'ari, jikalau nanti kalian sampai ke negara Yaman, maka saya titip kepada kalian tentang pesan ini. Pesan ini penting. Kenapa? Karena dari pesan ini kita bisa tahu mana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana Islam yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita hubungkan dengan tema ini, hadirin. Kita hubungkan dengan tema ini, menjalin ukhuwah Islamiyah. Hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, ini hadis Rasulullah. Tapi saya di mobil tadi nyoba ngorek-ngorek di HP, makanya saya ingin ajak ibu nyanyi. Mau nggak nyanyi bareng saya? Mau nyanyian, Bu? Mau? Para bapak mau nyanyi nggak sama saya bareng? Tapi bukan lagunya Ayu Ting Ting, bukan. Ini hadis di jalan, saya coba orek-orek jadi lagu. Baik para bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita ikuti dulu nyanyian religi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa jadi tahu Islam yang diajarkan Rasulullah, Islam yang mengikuti aliran Rasulullah yang bagaimana. Para hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, ikuti nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayadi rotal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Semuanya, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayadi rotal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Tiga perkara wajib dilakukan, itu tandanya
fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Dipanggil oleh Rasulullah, namanya Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Hei Mu'ad, hei Abu Musa al-Asy'ari, jikalau nanti kalian sampai ke negara Yaman dan masyarakat kalian belum tahu tentang Islam itu apa, iman itu apa, maka kata Nabi, amarohuma bitaisir wa nahahuma anit taksir. Tolong tunjukkan oleh kalian agama Islam memberi kemudahan, tidak memberi kesulitan. Jadi kita teh Bu, apa-apa teh jangan dibikin sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah membuat jadi sulit-sulit, tidak. Bulan Ramadan kita tidak bisa berpuasa, padahal Ramadan teh wajib puasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena sakit. Karena kita sedang dalam perjalanan. Kalau kita tidak bisa untuk berpuasa karena sakit, nggak usah dipaksain berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu masuk bulan Ramadan adalah bulan yang wajib berpuasa, sementara kamu lagi sakit, nggak usah mempersulit diri, maksain puasa, jangan. Kenapa? Karena di situ Allah berfirman, kalau kita sakit atau kita sedang dalam perjalanan jarak kosor, maka boleh untuk mengganti puasa di bulan yang lain. Sebab ada, hadirin para bapak ibu yang dimuliakan Allah, ngaku Islam, ngaku iman, kata dia, pokoknya kalau datang bulan Ramadan wajib puasa. Walaupun sakit, wajib puasa. Andaikan dia mati gara-gara berpuasa, maka itu mati syahid. Betul apa tidak? Tidak betul. Hadirin para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita mudah, bukan untuk mempersulit. Ibu-ibu, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah, segala macam bikin mudah, jangan dibikin bikin sulit. Mau hajatan, gak punya duit, nganjuk. Kenapa? Biar mewah, biar megah. Itu namanya mempersulit. Islam itu mengajarkan kita permudah, jangan dipersulit. Adanya cuma segitu, ya segitu, nggak usah dipaksain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan jombloan kasihan. Anak-anak remaja yang belum nikah, gara-gara ibu matok terlalu mahal, biaya harus segini, mahar harus segini. Akhirnya apa? Mundur yang remaja. Kenapa? Mahal teing. Itu namanya mempersulit, hadirin yang dimuliakan Allah. Apakah Islam begitu? Islam tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya dengan Sayyidina Ali. Rasulullah nggak pakai target mahal gede-gede teing, enggak. Malah apa yang dimampu oleh Sayyidina Ali, silahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah urusan rizki sudah dijawab oleh Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allah itu atuh Bu, ibu mah bengong terusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ayat kalau dibaca kita zikir. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu
Allahu min fadlih. Nah gitu dong, diem terus. Para ibu, para sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang menikah itu awalnya tidak punya apa-apa, fakir, nggak punya harta, nggak punya pegangan apa-apa, yughnihimullahu min fadlih, disebabkan keutamaan menikah, kata Allah, bisa jadi nanti Allah cukupi kebutuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kita dalam mengamalkan agama, kita dalam mengamalkan syariat Islam, maka jangan dibikin sulit, bikin semudah mungkin, semampu yang kita yang bisa. Hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah, begitupun juga dengan saudara kita, bahwa persaudaraan kita, ukhuwah kita akan terjalin mesra kalau kita tidak mempersulit. Tapi kalau kita suka mempersulit, insya Allah ukhuwah putus, persaudaraan putus, hubungan tetangga putus. Kenapa? Urang nak sulit-sulit teuing, urang nak sulit-sulit teuing, si teuing juga enggak sulit, orang yang bikin sulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, para bapak, ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau minjem duit tetangga susah, dibikin sulit sama kita. Padahal kalau kita punya untuk membantu tetangga, itu kewajiban kita membantu tetangga yang susah. Bahkan di dalam hadis Nabi menjadikan hubungan baik dengan tetangga itu syarat daripada iman. Syarat daripada iman. Kita baik dengan tetangga itu syaratnya iman. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, mannya man syartiyah. Kalau kata santri ini butuh jawab. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang. Kalau ngaku-ngaku iman kepada Allah, ngaku-ngaku iman kepada hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka dia harus memuliakan tetangganya harus dimuliakan. Kalau betul-betul ngaku iman. Ada tuh orang dengan tetangganya nggak kenal, dengan tetangganya ente nyaho. Ada yang begitu tuh, nggak kenal saking sibuknya, nggak mau tahu, pokoknya nggak kenal dengan tetangganya. Na'udzubillahi min. Padahal kita ini harus baik dengan tetangga, kita ini harus menjalin silaturahmi dengan tetangga. Akhirnya silaturahmi putus. Kenapa? Karena dipersulit. Makanya kita jangan menjadi umat Islam yang suka mempersulit orang lain. Hadirin, para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah. Jadi Islam yang sesuai dengan aliran Rasulullah adalah Islam yang memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan. Hadirin, para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, apapun segalanya, mau ke pengajian ibu-ibu majelis taklim nggak jadi. Kenapa bu nggak jadi? Nggak punya seragam. Pengajian gagal gara-gara seragam. Itu namanya mempersulit. Memang syaratnya orang ngaji harus pakai seragam. Memang orang ngaji ibadah kepada Allah, diterima ibadahnya Allah, harus pakai seragam. Itu dari mana aturan? Itu namanya mempersulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, amarahuma bitaisir wa nahahuma anit taksir. Jikalau nanti sampai ke Yaman, tunjukkan Islam itu mempermudah, bukan mempersulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bu yang begini, ada yang begitu, ada di sono di Jawa, nggak ada di Sunda mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin,
para bapak, para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu lagunya. Lanjut nyanyiannya lanjut. Saya ajak konser nggak apa-apa Bu ya. Tapi ini konsernya bukan Ayu Ting Ting. Hadirin para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Nomor kedua bersikap ramah, jangan menjadi umat pemarah. Allah melarang kita menakutkan, yang Allah inginkan kita menyenangkan, yang Allah inginkan kita menyenangkan. Ngerti Bu? Ngerti para bapak? Kita jadi umat Nabi jangan nyeremin tapi nyenengin. Kita jadi umat Nabi yang ramah, jangan marah-marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mu'adz kata Rasul, Abu Musa al-Asy'ari, jikalau nanti kalian sampai ke Yaman, masyarakat Yaman belum kenal Islam itu apa. Masyarakat Yaman belum tahu orang Islam itu naon, belum tahu. Karenanya kata Rasul, amarahuma bitabsyir wa nahahuma anit tamfir. Jadilah kalian mengenalkan Islam yang ramah, bukan Islam yang menakutkan, bukan Islam yang menyeramkan. Ini kan banyak hadirin yang dimuliakan Allah. Sekarang ini nggak akur dengan tetangga satu sama lain. Kenapa? Serem, ngeri. Orang nggak salah ditembak mati, bom bunuh diri di mana-mana. Apa Rasulullah mengajarkan begitu? Apakah Islam yang diajarkan Rasulullah begitu sadis seperti itu? Lah, tidak. Ini pasti bukan aliran Rasulullah. Walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia mengaku beriman, bahkan kepalanya diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Adapun orang yang tidak bersalah dia tembak. Adapun orang yang tidak bersalah dia bom. Demi Allah, itu bukan aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alamin
judi wal karami. Rasulullah adalah suri tauladan kita. Rasulullah adalah contoh kita. Rasulullah adalah rel Islam yang sebenarnya. Kalau kita mau nyontoh Islam, kemana harus kita contoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin tauladani seorang tauladan, siapa yang harus kita tauladani? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menyenangkan, bukan menyeramkan. Rasulullah itu menggembirakan, bukan menakutkan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita, tabasyumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah, kata Nabi. Senyum, Bu. Kalau kita senyum pakai modal nggak kira-kira? Kalau ibu senyum ke suami, bahasa Sunda sebelumnya Bu, apa? Caroge. Kalau ibu senyum ke caroge, itu kira-kira pakai modal nggak? Nggak pakai modal, tapi tabasyumuka shadaqah, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu, apalagi suamimu, maka itu adalah shadaqah. Coba suami datang kerja, ibu mukanya cemberut seperti tutut. Itu ada manusia yang nggak pernah senyum, Bu. Yaitu manusiaan, orang-orangan yang ada di sawah itu. Apa namanya, Bu? Kalau yang di sawah itu apa? Bebegik. Masa kita mau jadi bebegik? Para ibu, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah, pernah ibu lihat bebegik senyum? Ya, makanya ibu kalau nggak senyum-senyum ke suami, ibu mirip bebegik. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan gembira, bahagia, sumringah. Oh, kita umatnya melotot terus, bibirnya dilepas, mukanya muka masam, persis bebegik. Naudzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Islam yang kita contoh, Islamnya Rasulullah adalah Islam yang ramah, Islam yang somiyah, Bu ya? Somiyah. Islam yang somiyah. Iya. Saya, Bu, kalau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, ibu nggak bakal ngerti saya ngomong. Makanya sembari saya belajar ini, para ibu, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu harus ramah. Ketemu tetangga sama satu yang lain, afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Ini tetangga satu sama lain kayak nggak kenal. Na'udzubillahi min dzalik. La'anallahu liman yuhajiru akhihi. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang menghijir saudaranya, apalagi sampai lebih dari 3 hari. Jadi kita marah, manusiawi. Punya tetangga ngeselin, manusiawi kita ini. Punya saudara ngeselin, manusiawi. Marah, kesel dengan tetangga, dengan saudara, manusiawi. Tapi jangan sampai kita menghijir saudara kita, nggak nyapa melebihi sampai 3 hari. Ibu boleh nggak nyapa saudara ibu, bapak boleh nggak nyapa tetangga bapak, dengan catatan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kehela, pokoknya dah belum 3 hari gak mau nyapa saya sama kamu, biarin pura-pura nggak kenal aja. Pas giliran sudah 3 hari, nyapa langsung lebih dari 3 hari. La'anallah, Allah akan melaknat orang tersebut. Padahal mau ibu-ibu
punya saudara, punya tetangga, bukan 3 hari, malah sampai 2 tahun nggak nyapa. Ada nggak Bu? Ada nggak Pak? Di mana? Di Madura, di sana, di Jawa. Nggak ada, di Sunda mah nggak ada. Orang Sunda mah baik semuanya, top. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa hadirin yang dimuliakan Allah, katanya kita cinta Rasulullah, katanya kita memperingati maulidnya Rasulullah, tapi dengan tetangga tidak bersaudara, dengan saudara memutus silaturahmi, ikat. Dengan perayaan maulid di masa pandemi ini, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah? Caranya kita harus menjadi orang yang ramah. Jangan orang yang suka marah-marah, sebentar kesinggung, sebentar marah, sebentar ngadak. Ini orang apa ini? Ini orang apa orang-orangan ini? Bentar-bentar marah, bentar-bentar ngadak. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bentar-bentar marah, bentar-bentar ngadak, itu tandanya orang yang akan masuk nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Para ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, Nabi pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Kata Nabi, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Mau nggak kalian aku beritahu calon-calon penghuni surga? Bu, mau nggak? Mau nggak Bu? Mau nggak ibu dikasih tahu oleh Nabi? Saya mah cuma nyampein hadis Nabi ini. Dikasih tahu oleh Nabi calon-calon penghuni surga itu siapa? Mau? Sudah tahu apa belum mau tahu Bu? Belum tahu, saya kasih tahu. Kullu dha'ifin mutadha'afin, kata Nabi. Nanti yang akan menjadi calon penghuni surga itu siapa? Kullu dha'ifin mutadha'afin, orang yang kelihatannya lemah. Mutadha'afin, saking lemahnya orang ini, makanya suka dilemahkan sama orang lain. Ya, dianggapnya lemah sama orang lain. Kalau misalkan ada tahlilan, Mang Udin kesini, yuk undangin batur, undangin tetangga. Ya Pak, siap. Gelinang ini orang nih, dianggapnya lemah. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang suka dianggap lemah, kelihatan lemah, padahal orang ini bisa. Ya, Bu, saya tanya ke Ibu, bisa nggak kalau misalkan Bapak fitness dilatih sampai ototnya kekar gitu. Kalau ada orang lewat tabrakan sama dia dihantam gitu. Hah? Bisa nggak kita begitu? Bisa kita ini otot dibikin kayak siapa itu, Adirai. Lalu kemudian kita latih tinju kayak Mike Tyson, bisa nggak kita? Bisa. Kalau ada orang kesenggol langsung ngadak, bisa nggak kita? Bisa. Kenapa tidak kita lakukan? Ya ngapain tuh kan gitu. Ada orang preman di pinggir jalan, kalau ada orang lewat dia suka malak, bisa nggak kita malak? Bisa. Kalau kita lakukan bisa nggak? Bisa kita ini. Cuma kenapa kita tidak lakukan? Ngapain kan gitu. Makanya kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang nanti akan menjadi penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'afin, orang yang lemah dan terlihat seperti lemah. Maksudnya tidak sombong, tidak suka marah-marah, tidak suka tetangga dimarahin semuanya, habis semuanya. Na'udzubillahi min. Ciri itu berarti itu teh calon penghuni neraka yang begitu tuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi, kullu dha'ifin mutadha'afin, setiap orang yang terlihat lemah, karena kelihatan lemah. Dan orang yang baik itu tara melihara badan. Orang soleh itu nggak pernah ngelatih otot, enggak.
Orang soleh itu ngelatih hatinya untuk dekat dengan Allah. Bukan karena badan Allah menilai seseorang, bukan karena harta Allah nilai kita, bukan karena fisik Allah melihat kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan dan hati.